Bayi laki-laki dari Bani Hashim itu bernama Muhammad. Ibunya adalah Siti Aminah. Si bayi telah yatim sejak dalam kandungannya. Ayahnya meninggal ketika pergi berdagang. Bayi itu baru berumur beberapa hari. Menurut kebiasaan orang Quraisy, bayi itu harus dicarikan ibu susuan. Quraisy adalah suku bangsa yang menghuni Mekah. Bani Hashim termasuk rumpun kekerabatan dalam suku Quraisy. Ada perempuan dari Bani Sa'ad yang datang ke rumah Siti Aminah. Perempuan Bani Sa'ad itu mempunyai kebiasaan menyusui orang Quraisy dengan mendapatkan imbalan. Apa bayi ini memerlukan ibu susuan? Tanya perempuan Bani Sa'ad itu. Ya, jawab Siti Aminah. Apakah kau bersedia menjadi ibu susuannya? Siapa ayah bayi ini? Abdullah bin Abdul Muthalib. Di mana dia? Sudah meninggal dalam perjalanan dagang ke Yatsib. Perempuan Bani Sa'ad itu kecewa. Bayi itu sudah yatim. Para ibu susuan tidak mau menerima anak yatim karena khawatir tidak ada yang mengupahnya. Aku akan mencari bayi yang lain, kata perempuan Bani Sa'ad itu. Perempuan itu pun pergi. Datang lagi perempuan yang lain, menawarkan diri untuk menjadi ibu susuan. Akan tetapi, begitu mengetahui bayi itu seorang yatim, dia mengurungkan niatnya. Begitu berulang-ulang, tidak ada yang mau menjadi ibu susuan bagi bayi Muhammad. Halimah adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Ia datang ke Mekah bersama rombongan perempuan sesukunya. Mereka akan mencari bayi-bayi orang Quraisy untuk disusui. Mereka berkemah di luar kota Mekah untuk bermalam. Halimah sendiri sedang menyusui bayi perempuannya. Malam itu ia menangis, minta menyusu. Air susu ibunya tidak keluar dengan baik. Halimah membawa seekor unta betina untuk diperah susunya. Celakanya, air susu unta itu pun tidak keluar. Bagaimana kau akan mencari bayi untuk kau susui, sedangkan menyusui anak sendiri pun kau tidak bisa? Tanya Al-Harits, suami Halimah. Bagaimana lagi, kita sudah pergi jauh-jauh dari kampung untuk mencari bayi susuan. Masa kita pulang dengan tangan hampa? Sahut Halimah. Besoknya, Halimah pergi ke Mekah untuk memulai mencari bayi susuan. Halimah mencari bayi yang lain. Ternyata, semua bayi sudah mendapatkan ibu susuan. Halimah tidak mendapat bayi. Aku tidak akan pulang kalau belum mendapatkan bayi susuan, katanya kepada Al-Harits. Halimah pun pergi mendatangi rumah Siti Aminah lagi. Bayi yatim dari Bani Hashim itu adalah Muhammad, anak Siti Aminah. Jadilah Halimah membawa bayi itu sebagai anak susuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya berkah. Unta betina yang semula tidak bisa diperah susunya itu tiba-tiba mengeluarkan air susu yang banyak sekali, cukup untuk minum Syaimah, Muhammad, bahkan Halimah dan suaminya. Besoknya Halimah pulang ke kampungnya. Keledai yang ditungganginya berjalan cepat sekali. Padahal ketika berangkat ke Mekah dari kampungnya, keledai itu berjalan terseok-seok karena kelaparan. Kampung Halimah sedang dilanda kekeringan. Semua ternak di sana kurang makan. Tiba di kampungnya, Halimah terkejut. Kambing-kambingnya yang semula kurus kini tampak gemuk dan menghasilkan air susu yang berlimpah. Padahal kambing-kambing orang lain tetap saja kurus dan kelaparan. Keluarga Halimah terus-menerus mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka merasa berat jika harus mengembalikan bayi susuan itu kepada orang tuanya. Pada usia 2 tahun, seharusnya anak susuan dikembalikan.
Namun Halimah membujuk Siti Aminah agar Muhammad tetap tinggal di keluarganya. Akhirnya sampai usia 5 tahun anak itu baru dikembalikan kepada orang tuanya. Halimah tidak pernah menyesal mengambil bayi yatim, karena kelak anak susuannya itu menjadi seorang nabi.